Kali yang harus kita kerjakan saat kita disuruh eh, pakai data citra Landsat gitu. Yang pertama itu kita harus ngebuat SHP-nya dulu. Data Landsat itu kan besar banget, gede banget. Contoh ya, dia tuh segede ini gitu kan, segede ini data Landsatnya. Sedangkan kita butuhnya sekecil, sekecil, aduh, gerak-gerak lagi dia. Sekecil ini. Kalau kita ngeprosesnya yang sebesar tadi itu, seluas tadi itu, lalu kita bakal loading lama. Kayak habis di waktu, pokoknya capek aja gitu. Terus koreksi geometriknya juga nanti susah. Jadi kita harus ngeklip, ngemotong, memperkecil supaya itu lebih mudah, loadingnya juga lebih cepat. Oke. Tapi yang pertama kali kita harus tahu nih, kita kan di bagian Tanjung Priayu. Kata Bapak itu pakai yang Kelurahan Priayu. Jadi karena kita nggak ada yang Kelurahan Tanjung Priayu, kita ambil yang satu file kecamatan di Kota Batam semuanya. Contoh nih, ini dia. Aku ada file SHP-nya yang ini. Ini dia. Ini itu satu kecamatan semuanya ini. Satu kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, Kelurahan Tanjung Priayu itu termasuk kecamatan Sungai Beduk. Oke, ini dia. Ya, ngebiru lagi dia, adalah biarin. Ini dia kecamatan Sungai Beduk. Nah, sini juga ada Sungai Beduk. Terus ini juga ada Sungai Beduk, Sungai Beduk, Sungai Beduk. Nah, kalau kasusnya kayak gini, dia itu kan tertulisnya cuma ada Sungai Beduk doang. Cuman ada Sungai Beduk doang, tapi dia terbagi atas banyak. Sebenarnya tuh ini kelurahan-kelurahannya, tapi dia memilih untuk menulis ini kecamatannya aja. Karena ini tuh file kecamatan sebenarnya, administrasi kecamatan di Kota Batam. Itu kenapa dia buat kecamatan aja, walaupun dia ngebaginya per kelurahan. Tapi ini buat namanya kecamatan doang. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, otomatis kita harus ngebuang yang lainnya kecuali Sungai Beduk dulu. Itu yang pertama, gimana caranya gitu kan. Klik properti. Setelah itu, definition query. Dan kita klik, habis itu, ini namops kan. Kita mau ngambil yang bagian Sungai Beduknya. Sungai Beduknya letaknya di mana? Di namops. Jadi ini kita klik namops 2 kali biar dia muncul di bawah. Habis itu sama dengan habis itu get unique value. Jadi yang isi-isinya namops itu bakal muncul kayak Kecamatan Batam Kota ada, Bulang ada gitu. Jadi kita mau ngambil yang Sungai Beduk aja. Kita klik 2 kali supaya dia muncul. Jadi namops itu sama dengan Sungai Beduk. Yang ada di namops cantik itu cuma Sungai Beduk gitu artinya. Jadi si Bulang, si Belakang Padang, si Sagulung, si Nongsa itu semuanya hilang. Kecuali Sungai Beduk. Kita oke kan? Kita terapkan. Nah, dia hilang kan? Dia cuma ada si Sungai Beduk doang. Kita okein. Nih, dia cuma ada si kawan ini. Satu kecamatan ini dia masih ada. Tapi kita butuhnya kelurahan aja. Kalau udah kayak gini kayak gimana gitu kan. Kita butuhnya kelurahan aja. Kalau kayak gini, kita harus tahu nih. Contoh, kalau misalnya aku tekanin ini kelurahan ini, kita nggak tahu kan ini kelurahan apa. Tapi yang pasti ini kecamatan bagian bagian dari kecamatan Sungai Beduk. Yang ini juga bagian dari kecamatan Sungai Beduk, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Yang terakhir ini juga, ini nih yang paling besar. Nah, kita cuma tahunya ini kecamatan Sungai Beduk, tapi kita nggak tahu kelurahannya apa. Minusnya di situ, file file yang ini itu minusnya di situ. Tapi yang aku tahu, kan udah nyari tahu. Yang aku tahu ini tuh kelurahan Tanjung Priayu. Jadi yang besar ini tuh kelurahan Tanjung Priayu, yang seluas ini. Yang kecil-kecil ini entah kelurahan apa aku juga lupa.
Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, kita udah tahu nih mana file kita, ya itu kita ekspor data. Tinggal ekspor aja. Nggak usah buka yang kayak tadi. Ini pilih tempat penyimpanan, terus kita klik kelurahan Tanjung PIU. PIU kelima. Mau diboncolin ke sini, mau gitu. Kayak udah, nanti yang kecil-kecil ini karena dia bukan kelurahan Tanjung Priok, dia bakal menghilang. Ada hilang gitu kan. Nah, ini tuh pakai ekspor aja. Karena kalau kita pakai cara yang query tadi, nah kayak gini, klik kanan properti, ini query builder, dia nggak bakalan gimana? Pertama lama juga, lama. Terus kalau kita klik yang ini, pokoknya dia ada lama. Pokoknya lama sih, minusnya sama nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Karena waktu di Sungai Beduk dia munculnya ya Sungai Beduk tok doang gitu, nggak bisa milih kayak gini. Contoh ya, aku contohin deh. Get unique value. Oh, belum muncul. Nih, kan tadi sungai beduknya kan banyak kan, dia nggak muncul. Gitu, kenapa kita nggak bisa kayak gitu. Sama, contoh nih, kita udah selesai kan, kita udah nggak perlu lagi ini. Ini kita bisa hapus, jadi ya bakalan kembali ke awal. Ada, dia bakal muncul banyak lagi. Itu dia. Sedangkan kalau kita hapusnya kayak gini, terus kita klik kanan, terus kita clear, dia itu kan bakalan terhapus semua dan dia nggak bakalan bisa kembali lagi. Itu. Aku kasih contoh lagi kalau misalnya ada kasusnya kayak gini. Hmm, ini dia. Ini juga ada yang kecamatan, tapi bedanya adalah dia hanya satu, hanya kecamatan gitu aja. Dengan tadi dia memang cuma satu kecamatan Sungai Bu, tapi tersusun atas kelurahan dia bagi-bagi. Sedangkan yang ini enggak. Ini dia di sini saya beduk namanya. Nih, bentar ya. Nih, dia tuh banyak banget gitu kan. Ini yang saya bedukin ini. Dia tuh banyak banget gitu. Apanya yang banyak banget? Enggak. Nah, pokoknya dia cuma satu. Di sini saya bentuknya cuma satu. Dia nggak ada lima, nggak ada apa. Jadi bener-bener tok. Ini loh, satu kecamatan doang gitu. Nah, kalau kasusnya kayak gini, contoh kita emang mau ngerjain cuma yang kecamatan doang, kita bisa langsung ekspor tanpa pakai cara kayak tadi. Bisa langsung ekspor doang. Daripada pakai yang properti, baru di sini lagi diapain itu kan lama gitu. Jadi itu tergantung cara mau kayak mana pokoknya itu tergantung gitu. Terus sekarang kita mau buat file SHP untuk batasan kerjanya. Ini kita X kanan dulu karena dia tidak penting. Kita nyalain yang ini. Kayak kita nyalain yang ini. Sekarang kita mau buat file SHP-nya. Kita buka katalog. Oke.
Kalau katalog kalian belum ada, ya kan? Ini tuh kalau misalnya udah ada yang kayak gini, ini tuh katalog, klik aja, dia bakal muncul di sini. Tapi contoh contoh misalnya nih, di sini nggak ada katalog, kan nggak ada stay. Gimana cara buatnya stay? Kita klik aja nih katalog. Shop itu ini harus sampai dia tidur. Contoh kita buka lagi. Nah, dia tidur kan. Nanti kalau mau ngeluarin ada klik yang gini aja gitu, klik yang lain. Jangan diklik X, nanti dia hilang. Ini hilang dia kan. Tapi contoh nih, ini kalian nggak ada juga. Nggak ada. Pokoknya nggak ada lah, ini nggak ada muncul. Buka customize, toolbar, pilih bagian standar. Nih, standarku kan tadi checklist, makanya dia ada. Kalau kita unchecklist pasti hilang. Nah, hilang kan. Customize, toolbar, standar. Nah, dia muncul. Kalau udah muncul, kita klik. Baru kita buat dia tidur. Nah, buat dia tidur kayak gini, baru dia ada. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa? Ini untuk penyimpanan. Ini salah klik lagi. Oke, aku mau nyimpannya di bagian sini. Hmm, ini apa? Bentar ya, aku buang dulu yang nggak penting lainnya. Kecamatan saya beduk. Ini juga nggak penting. Yes. Ini beda aja. Oke. Aku mau buat file SHP. Nah, di bagian sini tuh kita klik kanan aja. New, save file. Buat nama save filenya mau apa? Bebas. Karena aku sekarang mau buatnya luasan daerahnya. Aku memilih untuk menamainya luasan daerah aja sih. Luasan daerah. Kelima. Ini tuh polygon. Terus ininya buat UTM ya. 48 karena kita di ya di sini. Pokoknya di sini. Pokoknya 48 nya. Setelah itu selesai, kita klik aja gini biar katalognya hilang lagi. Nah, sekarang kita editor. Kita edit. Kenapa? Karena si luasan daerah ini ya cuman file kosong doang. Dia nggak ada isinya apa-apa. Kita mau buat isinya sekarang. Oke, kita edit. Start editing. Terus kita pilih nih. Ini namanya luasan daerah kelompok 5 kan. Ini kita okein. Continue. Udah continue. Kita editor lagi. Baru kita mau create widget. Ini pilih yang mau kita edit. Yang mau kita edit adalah luasan daerah kelompok 5. Klik oke sampai dia tambah. Kalau mau dia digeret kayak gini tuh pecah, tekan yang bagian tengah mouse. Jadi dia jangan yang bagian kiri. Karena kalau dia bagian kiri, nanti dia yang ada ngeklik gitu. Dia ngeklik, ngebuat titik. Jadi buatnya yang di tengah aja. Untuk ngegeretnya tekan yang tengah lama gitu baru digeret. Kalau ini salah untuk ngeklik, untuk buat titiknya gitu. Kita contohin. Oh ya, sebelum kita buat ini, aku lupa lagi bilangnya. Kita harus tahu nih, kita mau buat skalanya berapa. Mau buat skalanya berapa? Oh ya, sebelum buat ini kita harus ngecek dulu. Yang itu buat ini tuh harus UTM ya, teman-teman. Search. Ini masih geografi koordinat sistem kan? Oke, kita belajar yang itu dulu deh. Ini anggurin aja dulu. Kita stop aja dulu. Oke. Kita mau ini art toolbox-nya itu juga dari sini dari menu standar tadi kalau customize standar baru ini kalau misalnya belum muncul sama kayak tadi. Ditidurin ininya. Gitu. Oke, kita mulai dari awal banget.
Nah, dia itu pertama kayak gini kan. Kita mau ngeubah sistem koordinatnya. Itu klik tambah, habis itu projection and transformation. Habis itu ini bagian define projection. Ini untuk ngebuatnya jadi geografik. Andai tadi di sini itu tulisannya undefined atau nggak nggak ditemukan gitu kan, ada kasus kayak gitu kan, nggak ditemukan. Pokoknya dia nggak ada sistem koordinatnya, nggak geografik ataupun nggak UTM, nggak ada. Kalau ini kan udah ada geografik, tapi kita buatnya sistem koordinatnya ya UTM gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ditemukan, undefined kalau nggak salah ya tulisannya, karena aku belum bukan orang Inggris. Pokoknya kalau kayak gitu, itu dari define projection dulu. Dari define projection terus pilih bebelit. Jadi dari define projection, terus pilih file yang mau dibuat sistem koordinat geografiknya. Contoh kota Batam, gitu kan? Kota Batam belum ada nih contohnya. Ya udah kita tambah aja di sini GCS kliknya, baru siap itu okein kan. Tapi karena ini kebetulan emang udah ada, makanya ditanda seru. Dan andai dia awalnya tuh di sininya dibuatnya WGS 1984 gitu kan. Padahal yang kalau defense projection itu harusnya isinya si geografik. Yang ini. Itu. Ya udah perbaikin aja. Sip itu okein. Tapi karena emang ini dari awal udah benar, ya udah nggak apa-apa, udah benar sih. Gak apa juga kita gini kan. Pokoknya defense projection untuk yang geografik. Jangan kebalik. Dia tidak muncul. Nih, Arthur Box lagi. Nah, yang project ini itu untuk si UTM. Nah, si kota Batam tadi belum ada kan? Si UTM dia hanya ada si GCS ini. Nah, sekarang aku mau buat ini. Sebenarnya kalaupun langsung yang ini kita buat, dia tetap bakalan tersangkut sama si GCS ini. Ini dia. Dia tetap bakalan tersangkut sama si itu GCS. Jadi ya fan-fan aja sih harusnya, tapi nggak tahu ya. Pokoknya ikutin aja lah dari define projection dulu baru project. Kalau misalnya dia undefined, gak ada apa-apa gitu. Kita okein. Nah, kita cek dia benar-benar kan, berarti berhasil. Kita cek dia ada UTM-nya nggak, sistem koordinatnya. Ih, belum. Oh, ini. Property. Nah, udah ada kan? PGS 1984. Nih, udah ada nih yang ini. Soalnya kalau nggak dari awal kita perhatiin, file-file yang selanjutnya kita edit, dia bakalan ngikut. Contoh nih, yang Kelurahan Tanjung Priayu tadi kan itu asalnya dari si Kota Batam kan. Si Kota Batam kan belum ada UTM. Pasti di sini juga nggak ada UTM. Jadi kita harus ngetransformasiin satu-satu. Lama jadinya kan. Kalau misalnya kita lupa yang dari awal ngeceknya. Apalagi sampai kalau dia undefined. Wih, kacau. Biaya kelompok 5. Oke. Ini kita remove aja. Ini kita ubah nama. Hmm, oke. Oke, selanjutnya kita mau buat yang luasan. Oh iya, biasanya aku kalau udah kayak gini, aku ngetis juga di bagian layout view. Nih, ini udah ada grid. Nah, ntar kita hapus dulu grid.
Yaitu aku ngebuat grid gitu. Aku ngebuat grid supaya aku tahu dia masih 103 gitu enggak. Ingat kan dulu waktu semester 2 pasti dia kayak satu, baru sini 103 atau 104 gitu. Pokoknya kayak nggak jelas gitulah gitu. Itu kalau misalnya nggak ada sistem koordinatnya. Kalau contoh undefined gitu. Ya kayak gitu yang buat. Makanya dia kayak gitu. Nah ini kok udah kayak gini. Aku cuma ngecek doang ini sih kayak. Oh udah ada nih gitu. Ya udah lanjut gitu. Cuman ngecek doang. Terus kan nanti kita mau buat luasan daerah. Maksudnya itu kayak kotak doang gitu loh. Ini tadi yang kosong. Yang ini contohnya. Nih, nih. Kita mau buat kotak gini, di mana kotak ini tuh harus mencakup si darat sama si perairan sekitar. Tapi catatannya satu lagi adalah sebelum kita ngebuat si luasan daerah ini, kita itu harus tahu kita mau buat skala berapa nih. Nanti petanya, kita mau buat skala berapa. Contoh, kita mau buat skalanya satu limpul, 1/50.000. Nih, jadi nanti ntar kita cek dulu. Ini udah tiga nggak? Oke, udah tiga. Nih, contoh nanti kita mau buat kayak gini. Untuk bagian legenda-legenda, judul, udah pokoknya dia sebesar gini kan. Otomatis si luasan daerah ini itu harus nggak boleh ada yang tersisa gitu loh. Ini kan masih tersisa gini kan. Jadi dia harus mencakup semua daerahnya yang bakalan muncul di layouting nanti gitu. Nah, kalau yang ini kan dia nggak masih kurang sini kan. Bentar-bentar. Nih, kita di bagian sini. Otomatis yang utama untuk perairan ya pasti yang bagian sekitar sini. Gitu. Nih, ini udah mencakup semuanya. Pokoknya dia luasan daerahnya itu harus mencakup di bagian layout nanti itu jangan sampai ada yang putih kayak gini lah contoh kayak gini. Kita mau nampilin yang ini gitu. Lo ini masih putih gitu kan. Kan nggak mungkin. Jadi di luasan daerah itu harus mencakup pokoknya dia harus nampak lah di layouting di layout nanti terakhir. Oke, kita mau buat luasan daerah yang baru. Ini kita hapus aja. Ini dia. Tadi kita mau ngedit yang ini kan. Pokoknya hal yang harus dipertimbangkan itu sistem koordinatnya tadi harus dicek dulu. Dia udah UTM atau masih geografik aja. Terus yang kedua, aku ngeceknya dia ada benar nggak gridnya gitu. Karena kalau dia salah, dia bakalan 103 gitu. Dia nggak bakalan bisa. Ini kita start editing. Terus kita pilih file yang mau kita edit. Kita okein, kita continue, baru editor lagi, kita edit ini create feature. Kita klik, udah kita klik. Habis itu ya udah kita edit. Aku mau luas-luas sih. Mau sempit-sempit. Ntar ini kayak mengganggu banget warnanya. Hmm. Apa putih aja kali. Oke. Ih, makin mengganggu. Ini kita buat merah aja lah. Mantap. Biar dia nggak sama garis SMP-nya ini. Ini panjang banget. Segini aja. Ini dia buktinya udah lurus. Dia nggak ada kayak keriput-keriput gitu. Kalau dia nggak lurus kan kayak gini, kayak dia itu ada mereng-mereng gitu loh, kayak tangga gitu. Ini gitu. Kalian coba sendiri deh biar tahu. Kayak abis itu kita
Nah nih, dia mau sampai mana nih kalian? Udah sampai sini aja. Hmm. Hmm. Pokoknya dia harus ngecakup daratan yang mau kita apain. Berarti kan Kelurahan Sipiayu nih. Terus perairan sekitarnya gitu. Karena ini banyak daratan makanya aku ambil dulu perairannya. Ya apa pengen aja. Pilek kita harus lurusin lagi. Oke, oke, dia sudah lurus ya. Oke, klik. Baru klik kanan. Dari tadi kan ngekliknya pakai klik kiri. Sekarang klik kanan untuk ngefinishin. Finish sketch. Jadi deh, gitu. Ini kita export aja. Terus ini harus di save, baru di stop. Kembali. Pasti kalau nggak dikembali normal. Aku pengen ngembaliin aja. Oke. Iya, kembali. Oke. Ini kerikot kan? Oh, iya. Setelah itu, kita kan udah nih yang darat udah ada, yang air udah ada. Oh iya, kita kan harus buat si file khusus yang air doang. Maksudnya gimana sih? Aku kasih contoh ya. Nih, ini tuh yang kami semester lalu. Pasti kalian juga udah nyoba kan? Kayaknya aku kasih contoh. Ini nih. Kenapa kita butuh yang darat aja, yang air aja, sama yang peta itu? Yang peta ini itu fungsinya nanti untuk eh, koreksi, untuk layer stacking sih, memotongi citranya. Jadi nanti dia hasilnya peta gitu. Karena dia citra itu dia nggak bisa dipotong. Ini kan polygon dia kayak gimana ya, kayak soal-soal gitu, ada segitiga di sini kayak ujung gini, nggak bisa. Citra itu harus kayak bener-bener peta gini. Karena juga peta kayak gini tersusun di pixel-pixel, pixel-pixel kan peta-peta gitu kan. Pokoknya dia nggak bisa yang kayak gini, ngemotongnya tuh dia nggak bisa yang kayak gini. Dia harus peta gitu. Intinya gitu sih. Dia harus peta. Untuk nanti, pokoknya nanti, oke? Kalian pasti tahu kok, kalian udah nyoba. Itu aku mau ngasih tahu kenapa harus ada daratan sama perairan. Karena yang darat fungsinya contohnya untuk penutupan lahan, itu kita butuh yang darat aja. Otomatis yang bagian selain ini itu dipotong. Kalau misalnya mau motong yang lain kan kita harus punya si darat, kalau sampai darat aja kan. Itu alasannya. Terus kenapa yang air aja? Di bagian suhu kalian bakalan buat dua, yaitu suhu perairan dan suhu daratan. Ini dia permukaan tanah nih berarti darat. Itu dia. Jadi yang lainnya itu ya nggak ada nilai gitu. Yang ada nilai cuman yang ininya doang, yang darat doang. Kalau mau buat yang lautnya, ya dia cuman ada yang lautnya doang. Nah, yang ini tuh sebenarnya putih. Tapi kami timpa pakai file SHP kecamatan di Kota Batam. Jadi dia ditimpa aja waktu layouting di Armap. Gitu. Jadi dia enggak, pokoknya gitu. Kalau misalnya kalian enggak ngeklip, maksudnya kayak kalian enggak ngilangin yang nilai darat, di sini enggak mungkin kan dia muncul juga nilai daratnya. Otomatis ya yang harus muncul ya air doang. Jadi itu butuhnya kita ngeklip ya untuk memangkas informasi ini juga. Sama juga yang kayak gini. Ya kita ngeklip yang darat doang karena kita butuh yang darat doang. Jadi informasi yang ini itu ya darat doang gitu. Udah tau kan fungsinya. Jadi yang ini kan harus ngeklip yang darat doang. Tapi aku pasti karena saking banyaknya apa di ini ya kali. Kalau di klip aja nanti dia munculnya kotak. Kalau diiris
Coba diiris ya, coba. Pokoknya yang maksud aku, kalian pasti nggak paham ya. Ntar aku kasih tunjuk. Maksudnya yang laut itu aja itu maksudnya yang ini, yang putih-putih ini. Jadi nanti yang data yang ini tuh kehapus, data yang ini tuh kehapus, data yang ini tuh kehapus, ini kehapus, ini kehapus, ini kehapus, ini. Yang cuman tersisa tuh yang ini yang nampak ini ping-ping ini. Nah aku mau ngambil yang itu doang, itu nanti perairannya. Tapi ngekliknya aku lupa, memotongnya yang kayak pakai harus ininya yang mana gitu. Apa iris ya? Kita coba saja yang mau dihapus iris feature mau dihapus. Coba yang mau dihapusnya luasan daerah coba. Ya, jadinya yang bolong yang di tengah. Berarti salah. Hmm, dia nge-iris yang teroverlay. Oke, yang teroverlay. Hmm, kalau ngeklik mau ngeklik apakah dia bisa? Clip feature apa yang ini ya? Ini luasan daerah. Ini. Oke, kita coba. Iya, yang darat doang. Harusnya soalnya yang berwarna itu yang putih, bukan yang darat doang. Gimana darat doang warnanya? Oh, berarti kita iris. Sekarang kita iris dia. Tapi kalau di iris yang di overlay, kebalikan iris, kebalikan. Oh my god, kita stop dulu ya guys sampai kita menemukan caranya. Oke, sepertinya saya sudah menemukan cara dengan cara seperti ini. Iris, iris sih, cuman tadi kebalik, kebalik gitu. Harusnya iris dari tutor saya yang ini. Baiklah. Oh ya nanti yang ini aku buat di itu sih, buat aja nanti linknya. Kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena tahu nggak bantu. Berarti pakai iris lagi sih. Iya, pakai iris, 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 iris. Di sini ada iris nggak ya? Nggak ada. Baiklah, dia ada di sini. Harusnya ini dulu, baru si kota Batamnya. Coba, apakah dia bisa? Ye, dia terambil yang perairan aja, teman-teman. Tadi salah ini aja sih. Tadi aku buat si kota Batam dulu yang pokoknya kita lah. Pokoknya pakai menu ini Art Toolbox. Coba ya. Klik tambah baru eras menghapus shape itu yang ininya itu masukkan nanti luasan daerahnya baru yang apanya itu si kecamatan Kota Batam biar nanti dia sisanya cuman perairannya doang yang di dalam kota gitu. Hasilnya nanti adalah seperti ini.
gitu. Nah, dia cuma ada airnya doang dan kotaknya doang. Jadi, waktu nanti di sini, di layouting ini nanti, yang bakalan kita tampilkan, contoh kalau misalnya peta suhunya, yaitu ini, contoh ini gini aja gitu. Jadi dia bakal muncul yang ini. Kan ini luas lagi nih kan, luas lagi ya udah nanti tinggal ngeklip aja lagi di armapnya, dipotong. Kalau misalnya apa, pokoknya gitu. Beginilah dia. Yang sekarang itu ngeklip sementara doang biar nanti kerjanya di Envy itu nggak terlalu berat. Nggak aplikasi Envy, oke. Sekian. Aku mau ngapusin yang nggak penting-penting. Ini penting. Ini penting. Jadi buatnya yang air. Oh ini aku mau ubah namanya dulu. Property. Ini namanya adalah perairan sekitar Tanjung Priayu kelima. Karena tadi aku nge-save-nya sembarangan dan aku nggak tahu di mana ter-save, aku bakalan nge-save ulang. Save ulangnya gimana ya? Cuman export doang gitu. Kayak gini, export doang. Kelurahan daerah Kelompok 5 udah ter-save. Tapi nggak mau save ulang. Oke, aku mau save ulang di sini aja. Oke. Ini satu. Kawasan daerah. Enggak, harus ada hak milik. Kelompok 5. Nah, dia tidak penting lagi untuk dimasukin di sini. Export data. Kita pause. Oke, setelah selesai. Mana ya tadi dia? Nih. Udah selesai, aku mau cek ulang. Karena nanti mau dipakai, jadi aku mau cek ulang. Dia udah ada pas enggak gitu. Ininya sudah pas. Ininya sudah pas juga. Dan ini, jadi cuma pakai 3 aja sih nanti. Oke, oke. Karena ini sumbernya doang, sumber utama. Tapi yang bakalan kita pakai hanya ketiga ini. Oke, kita masukin di itu saja. Ini, jadi yang terpakai itu cuman yang ini. Yang ini lainnya itu nggak terpakai. Oke. Setelah itu, ini aku save dulu. Kita beralih ke NV. Ini kita